Ibadah itu dinamakan sebuah hakikat kalau kita sudah memiliki keimanan. Apa yang dikatakan keimanan? Sudah ada yang diimani di setiap gerakan. Kalau kita belum ada yang kita imani isi dari gerakan ibadah, maka belum itu dikatakan dengan nama ibadah. Untuk itu perlu satu hal kita pelajari dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini. Ada yang wajib kita pahami mengenai wujud tempat berdiri dalam solat. Dalam ijab kiblat, kita telah diajar dalam amaliyah menghadap kiblat. Kiblat yang dihadapi adalah arah, tidak ada kiblat yang berwujud. Yang dikatakan kiblat itu adalah arah. Nah, kalau sudah dinyatakan ada kiblat, maka kita melihat wujud yang berkiblat. Kalau yang berkiblat ini sifatnya amaliyah, leburnya jasad menghadap Ka'bah, muncullah pecah Ka'bah jadi Baitullah. Kalau Ka'bah, kodrat Ka'bah belum terbuka ijab menjadi Baitullah, maka kodrat yang sholat tetap akan dilaksanakan oleh tubuh. Kalau tubuh masih berbuat di dalam sholat, itu jatuh sifat amaliyah. Tapi dalam ijab sholat, sholat ini adalah marhalah muqarabah, yaitu perbuatan rohani. Kalau perbuatan rohani harus dilakukan oleh rohani. Nah, bagaimana dengan kiblat? Sementara kiblat diarahkan kepada Ka'bah, apakah Ka'bah itu sudah rohani? Nah, di sana kita harus berpikir kembali. Setiap yang maujud pasti ada wujud asalnya. Nah, kita lihat Ka'bah itu adalah suatu makom Baitullah. Artinya apa? Di dalam Ka'bah itu ada Baitullah. Jadi kalau umpamanya solat itu sudah ke tingkat rohani, maka rohani harus menghadap Baitullah. Arti dikata Baitullah ini adalah alam batinnya Allah. Alam batinnya Allah tempat berpijak syarat ketiga dalam syarat sahnya solat, yaitu qalbi. Fikri, khawli, qalbi. Nah, qalbi solat, tempat berpijak adalah Baitullah. Kalau pasangan dari Ka'bah telah berhadapan dengan kodrat jasad, kalau jasad qabla mutu anta mutu mengalami proses kematian, maka yang hidup hayat adalah rohani. Maka rohani tidak bisa berhadapan dengan Ka'bah, maka rohani harus berhadapan dengan Baitullah. Pecah Ka'bah berdiri Baitullah. Baitullah inilah yang harus tempat menghadapnya. Kerangka diri yang berdiri disebut dengan rohani. Rohani adalah wujud sebuah sifat bagi Allah, yaitu hayatnya Allah. Di mana makom hayatnya Allah pada diri kita, dan apa kodrat Baitullah, dan di mana letak Baitullah di dalam diri. Nah, di sini kita harus benar-benar mengetahui lebih dalam. Jangan kita melaksanakan pemasangan syariat diri berhadapan dengan hakikat solat. Ini sudah menunjukkan hukum batal. Batal apa? Batal ibadah. Harusnya hakikat amaliyah adalah ibadah. Kalau sudah berangkat pecah Ka'bah kepada Baitullah, maka yang berhadapan dengan Baitullah adalah ruhaniyahnya Allah. Itu adalah dikatakan dengan rohani, marhalah muqarabah. Dalam hal ini Allah menetapkan suatu sifat beribadah dengan nafis dan isbat. Apa yang dikatakan nafis isbat? Harus ada batil yang terbuang dan hak yang berdiri. Ini hukum ibadah. Kalau kita tidak mampu melaksanakan pemisahan hak dan batil, maka ibadah ini akan bercampur dengan amaliyah. Dan ini sudah
tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena solat itu bersifat sahadah, yaitu langsung, tidak bisa diwakili oleh ibadah apapun. Apalagi ada tersimpan bentuk amaliyah, itu membuat ibadah itu dibatalkan. Akhirnya kita gagal ibadah, dapatnya amaliyah, padahal kita diundang untuk ibadah. Kenapa dapat amaliyah? Karena kita tidak mampu salawatul fil mi'raj, tidak bisa berpindah. Kalau sudah jasad menghadap kiblat, harusnya diri menghadap Allah. Alam Baitullah yang dikatakan nyebut alam Baitullah, yaitu berdirinya diri batin Allah di dalam alam batinnya Allah. Itu yang dikatakan Baitullah. Mana yang dikatakan alam Baitullah tadi dan diri Baitullah? Diri Baitullah disebut dengan diri batinnya Allah yang tidak punya asma. Diri yang tidak berasma, tidak memiliki nama, itu disebut dengan diri batinnya Allah. Itu dikatakan dengan alam Baitullah. Kalau alam Baitullah, alam yang tidak tersebut nama dan tidak memiliki wujud dan bentuk, tetapi memiliki kekosongan. Di dalam alam kekosongan Baitullah berdirilah alam batin Allah halus di balik yang halus. Kalau halus di balik yang halus, hati nurani bisa melihat. Tapi kalau kita melihat dengan kemampuan 1000 makrifat, itu tidak akan mampu melihat diri yang halus dalam alam yang halus. Disinilah dituntut kebenaran hati nurani di dalam mendirikan solat. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kenapa kita harus sampai ke tempat, ke titik qalbi? Karena apabila rukun yang 4 ini tidak terpenuhi di dalam solat, berarti kita telah melanggar wahyunya Allah. Kenapa? Bacaan dan gerakan di dalam solat itu adalah syafaat. Syafaat yang diturunkan kepada Rasulullah. Syafaat ini berasal dari wahyu. Wahyu yang diturunkan berupa qudsi, yang berasal berbentuk kudus, yang berbentuk Quran, maka mewujud berbentuk ibadah. Inilah syafaat. Jadi kalau kita langgar nilai syafaat di dalam solat, berarti solat itu tidak ada nilai wahyunya. Kalau solat tidak ada nilai wahyunya, maka tidak akan pernah dihadiri atau didatangkan hidayah. Kalau solat tidak berhidayah, maka dijadilah kodrat amaliyah. Inilah kegagalan ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Di dalam mendirikan Baitullah tadi, saya sudah sampaikan, Baitullah memiliki kodrat yang berdiri, yaitu batinnya Allah. Nah, inilah yang dikatakan alam kabir. Alam kabir adalah alam Baitullah, tempat berpijaknya diri batinnya Allah. Nah, di sini di mana dilaksanakan kodrat itu, di rukun mana kodrat itu berada, di rakaat mana wujud Baitullah itu berada. Ini yang dikatakan dengan tumbadil, adanya di duduk akhir di dalam solat. Makanya dinamakan duduk akhir itu tumbadil. Yang membaca, yang dibaca itu tidak ada asma, penyebutan siapa yang membaca dan siapa apa yang dibaca. Ini yang dikatakan tumbadil. Makanya telunjuk pada tayat akhir tidak boleh digerakkan. Disinilah berdirinya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, dihampiri oleh batinnya Allah billah, menghampiri suatu wujud, yaitu dinamakan dengan filah. Filah inilah disebut dengan tubuh rahimah. Inilah yang berdiri, yang duduk, yang menunggu datangnya berwujud Nabi. Nabi itu aku bi batin. Inilah batinku, aku mendatangi batinku sendiri. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Di dalam masa datang atahiyatul
kedatangan batin Allah menuju diri batin di alam Baitullah. Nah, inilah yang dikatakan alam Baitullah. Jadi jangan ada prasangka lagi dalam keumatan, jangan ada lagi prasangka diri, jangan ada lagi prasangka apapun, siapa yang duduk, siapa yang membaca, dan siapa yang datang. Ini tidak boleh lagi ada penamaan asma yang terjadi di kala Tumbadil duduk akhir. Jadi melenyapkan segala yang maujud, berdirinya segala yang wujud, itulah yang dikatakan alam Baitullah. Alam Baitullah ini dilihat dari sisi wujud rukunnya, berada di tengah-tengah rongga dada manusia. Makanya melipat tangan itu menyatakan di depan masjidnya alam Baitullah. Kalau kita laki-laki menempatkan tangan itu di dada, diarahkan 3 jari ke arah kiri bawah jantung, karena apa? Baitullah laki-laki adalah jantung. Tapi perempuan, Baitullah bagi perempuan adalah lurus di tengah-tengah dada. Maka tidak diwajibkan perempuan mengangkat takbir melebihi telinga. Tidak diwajibkan, karena Baitullah adalah ukuran jarak dadanya perempuan. Nah begitu kalau laki-laki, dia mengarah ke jantung, karena jantung adalah alam Ka'bah atau Markubah atau disebut dengan Baitullah.